Halo teman-teman, ketemu lagi barengan Doni di acara Bis Taman Bincang Santai bareng teman. Dan kali ini kita bakal ngobrol santai tentang pariwisata di Holland alias Netherlands alias Negeri Van Oranje, Belanda. Nanti kita bakal ngobrol sama teman saya, namanya Yulia Irma, panggilan akrabnya Mima. Dia itu travel blogger Blue Sky Red Pepper. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak tentang travel blogging, tentang pengalamannya Mima selama dia mereview tempat-tempat yang dia kunjungi di Belanda sana, bisa nanti sharing, bisa lihat nanti di blueskyredpepper.nl travel blognya Mima, ya. Dan sebelum saya mengundang Mima, saya mau kenalin dulu saya. Jadi, saya Doni dan kali ini saya mengadakan bis taman ini atau bincang santai pariwisata bareng teman ini sebagai misi untuk mengajak kita semua berharap untuk optimis bahwa di saat pandemik ini sudah berlalu, kita akan bisa seterusnya melakukan aktivitas termasuk traveling, hobi traveling kita, ya kan? Dan kita hidupkan lagi pariwisata di Indonesia maupun di mancanegara. Dan kita hidupkan lagi industri hospitality tourism, terutama bagi mereka-mereka yang selama ini mengalami dampaknya di mana hotel dan restoran tutup. Tapi jangan khawatir, kalau kita optimis, kita tetap butuh traveling ke depannya. Teman-teman kita yang kerja di industri pariwisata perhotelan akan bisa bekerja lagi dan bisa mendapatkan penghasilan lagi. Dan bisa teman-teman yang juga study di hospitality dan tourism bisa tetap memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang future leader in the hospitality and tourism industry. Oke, sekarang saya mau undang teman kita, Yulia Irma alias Mima. Dan live from the Netherlands, please welcome. Ini dia Yulia Irma. Mima, apa kabar Mima? Halo Doni. Dengar suara saya dengan jelas? Ya, Saya. Suara gue lu juga boleh kita ya. Kita udah oke lama deh. kenal Oke. ya. Mima, apa kabar di sana Mima? Kenapa Don? Sorry. Apa kabar di sana di Belanda? Nih, alhamdulillah sehat-sehat aja di sini. Doni juga ya. Iya, alhamdulillah kita surviving pandemik lah di Indonesia dan di Jadi gini Mim, ini Bis Taman bincang santai pariwisata bersama teman. Mima, thank you udah mau bersedia untuk sharing sama teman-teman di sini. No problem. Dan, dan kita semoga bisa sama-sama optimis lah the next future for tourism hospitality industry akan tetap maju ke depannya, ya. Ya, Mhm. ya. Mima, gimana keluarga? Baik. Keluarga lagi di bawah, disuruh ke bawah ya, supaya nggak ganggu mama. Supaya nggak ganggu mama ya. Halo Agatha, halo Eka, terima kasih sudah menonton. Teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung saja bisa chat di komen atau di question box di bawah. Nanti kita coba jawab semampu kita ya. Nah, Itu ada Mim, tulisan juara tiga X Factor Belanda. Cie, ya Doni ya. dia researchnya kurang akurat karena saya bukan juara 3 ya. Bukan ya. Bukan. Itu terlalu tinggi satu posisi, ya kan? Gue nonton sampai terakhir ya Doni ya. Iya, Mima dan teman-teman di Belanda sudah banyak mendukung. Terima kasih sekali. Mim, Ya. banyak yang nggak tahu nih, Mima tuh siapa, Yulia Irma itu siapa. Jadi Mim, kamu tuh siapa? Kok bisa nyampe ke Belanda tuh gimana caranya? Aduh, saya siapa ya? Saya anaknya mamah dan papa saya. Ya, tapi gimana ya? Jadi ceritanya kalau ditanya kenapa bisa sampai Belanda? Satu ya karena studinya dulu sastra Belanda. Terus awalnya sih sebenarnya sama-sama Doni dulu ya. 2004 dapat summer course, beasiswa summer course di Utrecht. Terus habis itu setelah lulus kuliah
kerja sama orang Belanda dan habis itu minta beasiswa untuk kuliah lagi di Belanda dan dapet, jadinya dapat beasiswa kuliah di Leiden. Nah terus ketemu suami dan segala macam ya sampai sekarang deh betah gitu. Emang ketemunya di saat kamu ini kuliah di Belanda kan enggak kan? Ya belum, sebelum itu udah ketemu, iya. Oh, oh ya, bocoran nih ketemunya udah lama ya sebenarnya ya dari tahun udah 2004 udah lama ya, udah lama. lama. Jadi jadi kan Mima Halo ini sekarang Erlin, itu ada Erlin yang ngeliat, halo. oh ya ada 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 juga keluarga di Belanda, Mama Sandra apa kabar dan beberapa teman-teman juga apa kabar. Jadi Mim kan kamu udah berapa tahun jadi total di Belanda? Let's see, 2007, 13, hampir ya 13 tahun. 13 tahun ya. Dari itu mulai dari kuliah sampai kamu sekarang berkeluarga tinggalnya di Belanda ya. Ya. Oke. Ya. Dari kamu 2004 ke Belanda pulang terus kesempatan kuliah lagi sampai 13 tahun in total ya dari kamu kuliah. Itu udah semua sudut Belanda kamu kunjungin? Belum, walaupun katanya Belanda itu kan negara kecil ya dibandingin negara-negara Eropa lainnya. Tapi belum sempat, paling ya let's say let's say 15 kota lah, tapi banyak loh kota-kota di Belanda yang belum aku kunjungin, yang masih aku pengen kunjungin banget loh. Yang Belanda itu besar, jadi yang di utara-utara udah dikunjungin semua. Yang di utara-utara Groningen udah, sama keluarga, sama teman juga udah. Apalagi ya, Lelystad, itu agak, Friesland belum loh. Padahal katanya Friesland itu bagus. Halo Harold, Hatet. Harold Donton. Kalau di Eropa udah berapa negara kamu kunjungin in total? Kayak kita tahu Eropa kan accessible banget ya, you can go everywhere di Europe gitu kan. Sebenarnya sih sedikit ya kalau negara, cuman gue tuh jatuh cintanya sama Italia, jadi gue paling sering ke Italia sih. Tapi kalau negara berapa ya, paling 5, Belgia, Jerman, Italia, Spanyol, Prancis, Luxembourg. Belum terlalu banyak keliling sih, tapi yang jelas kalau di Italia udah lumayan banyak kalau Italia. Seringnya ke Italia soalnya. Jadi emang aksesnya ada, cuma terkadang kita mikir mau ke sana nih setahun, maunya keliling semua negara di Eropa. Ternyata sebenarnya nggak bisa juga ya. Nggak kekejar. Kalau pengalaman kita sih kayaknya di saat ada waktu nggak ada duit, di saat ada duit nggak ada waktu. Iya. Iya kan? Iya, serius. Betul. Mim, tadi kan kamu bilang Belanda tuh kecil banget kan? Banyak yang nggak tahu ya. Aku sih belum pernah ya nyetir dari mana bawah ke atas gitu atau dari samping kiri ke samping kanannya Belanda. Tapi in total bener nggak sih? Kamu pernah nggak nyetir dari kiri ke kanan atau dari selatan ke utara? Berapa jam? Nah, Berapa jam? dari selatan ke utara. Iya, dari selatan ke utara. 4 jam. 5? 4 jam aja? Itu ngebut? Ya, 120. Ya itu ngebut nggak? Kalau di sini kan normalnya maksimal 120 dulu ya. Sekarang karena ada kebijakan baru di jalan tol. Jadi sekarang instead of 120 cuma 100 km per jam ya bolehnya. Ya mungkin sekarang 4 jam setengah, nggak tahu deh. Tapi kalau dulu pernah ke Groningen, dari sini Groningen, dari rumah ke Groningen itu 3,5 jam. Nah kalau dihitung dari titik paling ujungnya Belanda di Limburg itu ya mungkin 4,5 jam kali ya. Jadi sebenarnya sekecil itu ya, karena kalau di sini 4 jam tuh baru Jakarta nyampe kemana paling ya? Cirebon. Iya, makanya kan. Makanya. Tapi amazingnya semenjak pandemi. Beda, Doni. Jalanannya mungkin beda kan. Sekarang udah ada jalan tol, Mim. Jalan tol dari Jakarta ke Jogja misalnya. Kalau emang nggak macet masa pandemi kemarin 5 jam nyampe loh. Oh ya? Nggak ada macet ya? Wah.
Senang bener itu. Pandemik soalnya. Pandemik. Terus berarti kamu tinggal di selatan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang wisata di Belanda ya. Bagi yang pengen nimbrung, silakan aja teman-teman bisa juga langsung komen ataupun tanya-tanya ke Mima tentang travel blogging boleh, tentang pengalaman Mima visit kemana aja boleh. Tapi kalau tentang travel blogging, kenapa sih akhirnya kamu pengen mencurahkan pengalaman kamu jadi sebuah blog gitu? Kenapa? Tercetusnya dari mana? Gimana? Karena gue suka jalan-jalan dan gue suka nulis. Karena butuh mencurahkan satu hobi itu, jadi ya kenapa sih gue suka jalan-jalan, gue suka cerita tentang makanan. Terus kalau gue jalan-jalan, itu gue selalu cari detail sih. Jadi itinerary-nya harus gue cari detail sampai capek, sampai pusing sendiri gitu loh kadang-kadang. Nah, terus kata suami, ya udah sih bikin blog aja daripada kamu ribet sendiri. Siapa tahu nanti bisa share sama orang. Terus ya udah akhirnya bikin blog. Terus blognya sih sekarang udah sedikit kurang aktif ya, karena kan ya pekerjaan dan di rumah segala macam. Jadi blog kurang aktif. Tapi sosial media kayak Instagram itu lumayan aktif banget sih kayaknya. Sekarang lebih ke Instagram daripada blog. Tapi masih ada sih beberapa tulisan kecil-kecil lah. Tapi emang enak. Blog itu enaknya ya kan terserah ya, itu kan pribadi ya, personal sebenarnya. Jadi lu bisa mencurahkan apapun yang lu mau apa namanya? Mau dibaca ke sama orang, mau nggak dibaca ke sama orang, kan terserah ya. Jadi ya itu sih. Halo Erwin. Oke, halo, senang-senang banget jalan-jalan virtual ke Belanda. Iya, kita sama-sama ini ya, sama-sama virtually membayangkan Belanda seperti apa. Nah, Mim, kita langsung masuk aja ke topik. Jadi kan kamu udah pernah ke beberapa kota di Belanda ya, banyak sejujurnya. Kita fokusnya di Belanda. Banyak orang cuma tahu Belanda tentang, mostly kayaknya kita narrow down jadi 3 lah, antara tulip, atau kincir angin, atau Amsterdam yang bisa dibilang terkenal untuk beberapa hal yang ya kalau aku bisa sebut agak-agak free lah gitu kan, sangat-sangat bebas gitu kan. Mulai dari pariwisata week-weeknya sampai pariwisata ada daunannya kan, ya kan? Iya. Kisah-kisah daun itu kan ya, makanya tapi sebenarnya ada nggak sih yang lebih daripada itu gitu? Pasti dong ya. Itu kan tipikal banget ya, Belanda itu cuma terkenal karena tulip, kincir angin, dan keju, dan ya Amsterdam, red light, segala macam. Enggak, tapi Belanda itu lebih banyak apa yang paling terkenal dari Belanda ya, sejarah. Kalau kita kan sebagai orang Indonesia ke Belanda pasti sedikit ada hubungannya dengan, gue pengen tahu deh negara penjajah tuh kayak apa gitu. Nah, kunjungilah Belanda, lihat negara penjajah, mantan penjajahmu itu. Banyak ya Belanda, sejarahnya, terus art, seninya itu juga di Belanda tuh kan emang gila banget sama seni ya. Apalagi ya, windmill salah satu, atau kincir angin itu adalah salah satu contoh bahwa Belanda itu negara air. Air di Belanda, jadi segala macam, kanal, sungai, and yang paling penting sih menurut gue sekarang, alamnya Belanda juga lumayan bagus loh, walaupun kita kan dulu zaman waktu kuliah diajarin Belanda itu plak, datar, nggak ada apa-apanya. Di beberapa tempat emang datar ya, tapi alamnya Belanda itu bagus loh menurut gua, hijau gitu loh, dan ada banyak sekali tempat di alam itu yang kalau di sini tuh orang-orang tua apalagi ya, sering wisatanya itu bukan kemana-mana, justru ke hutan, camping. Iya, ke hutan, camping, naik sepeda, jalan kaki, running, segala macam gitu. Dan kalau punya banyak waktu selama di Belanda, I recommend jangan tinggal di antara Amsterdam or Rotterdam or Utrecht aja gitu, atau Zaandam gitu. Itu kan yang udah klasik. Tapi coba lihat ada islands di Belanda, di pulau-pulau kecil di utara Belanda,
terus ke Zeeland juga bisa. Itu juga tempatnya Mhm. bagus-bagus, atau ke Limburg atau ke Veluwe. Jadi kayak ada Mhm. kayak pokoknya bagus-bagus sih. Jadi nggak cuma Menarik ya. typical Mhm. windmill and tulips aja gitu. Tapi gini deh, aku tanya dulu deh, balik ke 3 poin tadi. Windmill tadi kamu sebutin memang karena Belanda kan negara air ya kan. Jadi windmill itu fungsinya emang awalnya sebagai untuk irigasi ya atau gimana sih? Dan emang ada di semua Belanda. Kalau Hmm, kita Amsterdam pasti ada windmill nggak gitu? kalau ke Amsterdam kan udah kota banget gitu. Ada pertanyaan dari Ati Trawens. Eh, mau dong wahana main buat anak yang turis friendly. Oke, ntar gue kasih tahu. Nah, kebetulan memang Win, punya anak kecil juga jadi tahu pasti nih memang gimana. uh, windmill ya, dulunya kan windmill itu buat nggak cuman buat apa namanya, jadi dia buat how do you say it, aku lupa bahasa Apa apa Indonesianya. apa bahasa um, Belanda ya? voor meal om te molen, Apa sih jadi irigasi kan? Betul kan? sorry. Pembangkit tenaga ataupun irigasi kan betul kan? Ya satu, tapi juga buat untuk air, oke, irigasi, dan untuk apa sih, terigu, buat terigu. Jadi kayak molennya itu di Penggilingan, dalam, penggilingan. nah, penggilingan. So, nyari kata penggilingan susah bener. Ya iya itu. Jadi dan nggak ada semuanya di Amsterdam, nggak ada, justru karena Amsterdam kan udah kota besar ya. Ada mungkin Hmm. beberapa. Gue sih belum pernah lihat loh di Amsterdam. Tapi kalau biasanya kalau turis itu dibawa ke Zaanstad atau Zaandam, itu kan ada banyak banget yang kayak pokoknya Instagram banget deh. Kalau udah ke Hmm. Zaandam tuh lu lihat semua windmills berderet, bisa foto di situ. Berjejer itu ya yang kayak di foto-foto di Instagram ya. Ya, Oke. ya, berjejer. Atau ke Kinderdijk, itu juga sama kayak gitu. Cuman Kinderdijk sih menurut gue lebih sepi daripada Zaanstad. Biasanya kan kalau turis yang bergrup-grup touring bus gitu, pasti dibawanya kan ke Zaanstad atau ya Kinderdijk. Tapi Kinderdijk sih karena berada di bawah Rotterdam ya, dekat Rotterdam, agak sedikit kurang rame Rutenya daripada yang dia. mungkin ya. Rutenya kurang ini kali ya, kurang kurang strategis ya. Rute untuk biasanya kan kalau Sebenarnya sih biasanya kalau rute buat itu orang Belanda, ngelewatin doang gitu kan? sorry, Enggak. iya, Kan biasanya kalau rutenya terus ngelewatin gitu. iya, nah sebenarnya sih kalau orang Belanda sendiri lebih suka mungkin bikin Kinderdijk ya. Jadi nggak Mhm. terlalu banyak turis banget. Halo Rina, udah ngeliat temen. Betul. Terus. Eh, Apalagi Nah, ya? Terus jadi jadi kalau khusus kan Zanzibar Mhm. kan rame tapi dekat Amsterdam. Iya, tapi sekarang tutup ya, karena COVID jadi tutup. Oke. Nggak tutup, tutupnya ya sekarang sih kayaknya sih udah mulai buka lagi ya, tapi kemarin selama awal-awal pandemi kayak nggak ada ya yang ke sana. Ya siapa siapa yang mau ke sana kan semua tutup Tapi sebenarnya gitu. masih ada nggak sih orang Belanda tinggal di dalam rumah kincir angin gitu? Atau masih Ada, berfungsi nggak sih ada, kincir? ada, Ada yang berfungsi? ada. Masih Oke. banyak. Bahkan kalau misalnya molennya nggak berfungsi lagi untuk jadi penggilingan terigu atau penggilingan apa namanya tarwe, tarwe apa tuh bahasa Indonesia juga lupa, atau irigasi, um, ya bisa beli rumah juga di molen. Orang ada Airbnb yang tinggal di our molen gitu, old windmills gitu. Jadikan Bisa losmen juga. gitu ya, Bre, ya? Iya, bisa dijadiin Airbnb. Oh, oke. Jadi bisa tuh teman-teman kalau mau ke Airbnb ada hotel yang di dalam kincir angin juga kalau ngerasain the authentic of Netherlands. Dan setahu sih kalau ke Zanzibar kan itu ngelewatinnya karena orang-orang pengen sekalian ke tempat foto Volendam. apa namanya? Volendam, Volendam. iya nggak sih? Iya. Iya kan? Ya, Pemprov. biasanya rutenya itu Amsterdam, Zaanstad, Volendam, terus naik naik boat, naik perahu ke Marken kayak kita waktu dulu ya Don, udah pernah kan? Terus balik lagi nanti ke Amsterdam, terus nanti biasanya ditambah lagi ke agak utara sedikit ke Giethoorn. Nah, Terus sekarang satu hal yang nggak menarik dari Volendam, kita lanjut Volendam ya, oke.
Aku jadi inget dikit, teman-teman mungkin tahu Volendam itu apa sih? Dia tuh sebenarnya kayak desa kecil. Di situ orang-orang Indonesia terutama, sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan di Volendam. Tapi orang Indonesia ke situ cuma untuk foto studio, ya kan? Iya, Cuma untuk dan foto itu kayak studio. cuma buat orang Indonesia deh. Kalau udah foto studio selesai mereka pulang, nggak melakukan hal yang lain di Volendam. Jadi itu di Volendam ini kan studio fotonya masih banyak yang bisa bahasa Indo. Setahu aku tuh ini ya, pegawainya orang Belanda ngomong bahasa Indonesia semua ya, kalau nggak salah. Iya, ada beberapa deh kayaknya yang emang udah sering banget orang Indonesia ke sana, jadi ya bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia mereka. Terus Tapi di depannya, kayaknya tuh sekarang lebih orang Asia tuh kayak bukan orang Indonesia doang. Jadi kayak ya kan banyak touring bus dari Cina dulu kan, sekarang udah nggak ada lagi. Dari Cina, dari Jepang. Nah, itu suka ya pokoknya itu populer banget buat orang-orang Asia deh kayaknya yang foto-foto dengan baju rendam itu. terus, terus di depannya tuh pasti kalau kita lihat toko studio fotonya paling banyak pasti artis Indonesia. Masih ya? Masih. Sama aja sampai sekarang masih gitu. Aku inget banget masih ada dulu Gus Dur, terus si siapa? Marisa Haque. Marisa Haque, Chelsea Olivia, ya kan? Semuanya tuh. Pokoknya kalau ada artis dipasang lah di situ ya, gitu kan? Masih suka. Walaupun sekarang mereka pun penghasilannya berkurang ya, karena kan nggak ada turis lagi. Bordernya masih tutup sampai 15 Juni. Jadi orang keluar masuk Belanda itu masih dibatasin banget ya, karena kan kalau nggak penting banget nggak boleh keluar Belanda atau nggak boleh masuk Belanda gitu. Tapi jalan-jalan ke masing-masing kota boleh ya, kemana aja? Orang Belandanya sendiri, jadi di Belanda itu selama pandemik ini nggak ada sistem lockdown yang totally lockdown kayak Italia waktu itu kan. Kita itu namanya disebut intelligence lockdown kalau kata Perdana Menterinya. Jadi sebenarnya jatuhnya ke diri sendiri ya. Lo harus work from home atau pokoknya di rumah terus deh, di rumah aja. Sebisa mungkin di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Kalau nggak penting banget, nggak usah kemana-mana. Tapi mereka juga nggak bisa ngelarang kalau lo mau keluar nyari angin sebentar gitu, mau menghirup udara segar sebentar, ya boleh-boleh aja, asal aturannya ya harus 1,5 meter, jaraknya harus 1,5 meter dari yang orang-orang lainnya gitu loh. Jadi kayak keluarga mau sepedaan keluar sama anak-anak boleh, kan di luar ya, udara segar. Tapi kalau ketemu papasan orang lain harus berjarak 1,5 meter gitu-gitu. Ini tanya nih tentang Volendam nih. Foto pakai Belanda Volendam tuh wajib nggak sih? Ini tanya dari Rumah Melati. Wajib nggak kalau untuk orang Belanda sendiri? Enggak wajib. Kalau buat orang Belanda yang pendatang, kayak Mima nih, Mima kan nikah sama orang Belanda, orang Indonesia, nggak wajib juga? Nope. Coba suruh suamiku ya ampun, dia pernah disuruh sekali, ya ampun, dia sampai dia itu dipaksanya nggak mau. Iya, buat mereka aku kita foto berdua ya, karena Harold nggak mau gitu ya. Iya, Harold nggak mau. Ya ampun. Tapi terus waktu sama keluargaku, kakakku nyuruh kan, Harold, ayo Harold ikut. Dia nggak mau, tapi dipaksa. Akhirnya satu ada tuh dapet, tapi nggak pernah dipajang. Nggak mau dipajang sama dia. Buat kenang-kenangan keluarga Mima aja di Indonesia berarti ya. Nggak apa-apa Harold, yang penting disayangnya sama keluarga mertua ya. Sama ipar-iparnya. Oke. Terus tulip tuh kita taunya kan dari Belanda, sebenarnya bukan bunga Belanda ya. Tulip tuh kalau ada sejarahnya itu kan dari Turki ya. Ya, Turki. Sejarahnya gimana tuh bisa nyampe Belanda? Kamu bisa sharing dikit nggak? Sejarahnya, oke, yang gue inget ya. Jadi pedagang Belanda waktu zaman VOC ya, dia bawa kayak apa namanya tuh kayak semacam bawang akarnya si bunga tulip itu ke Belanda. Bol namanya di sini bol, ya.
Bolnya dibawa ke Belanda. Nah, terus dicoba ditanam di Belanda dan ternyata banyak yang suka. Akhirnya waktu zaman VOC itu dibukalah kayak pasar saham untuk tulip, khusus untuk tulip. Dan itu tuh apa namanya berharga banget ya tulip zaman dulu tuh, sampai orang bisa kayak sekarang itu harganya bisa sampai juta-jutaan, sampai triliunan dulunya gitu loh. Terus cuma setahun tuh kayak apa namanya boom tulip besar banget di Belanda waktu itu. Terus tapi setahun kemudian akhirnya bunga tulip itu nggak ada harganya lagi, jadi pasar saham tulipnya itu langsung anjlok. Tapi ya karena kan udah banyak banget yang tulip yang ditanam di Belanda, tetap jadi akhirnya jadi salah satu budaya Belanda kan. Tapi ya itu awalnya dari Turki, benar, dari Turki dibawa pedagang VOC ke Amsterdam, terus dijual, dibuka pasar saham tulip, membooming setahun, tapi setahun kemudian langsung anjlok, tapi ya tulipnya tetap stay di Belanda gitu. Terus Jamal jadi lebih kenal sebagai ciri khasnya Belanda ya karena itu ya. Iya, sampai sekarang. Jadi yang terkenal di sana untuk tulip adalah satu, orang taunya cuma kebun tulipnya aja, padahal kebun tulip itu tidak bisa dilihat setiap waktu, cuma bisa dilihat di musim semi aja ya, kalau nggak salah ya. Iya, jadi di sini itu kan turis juga paling banyak banget datang ke Belanda itu di musim semi, antara Maret sampai Mei, karena ya salah satu tujuannya pengen lihat tulip di Belanda kan. Dan satu taman yang paling besarnya itu ya Keukenhof, ya itu bukanya juga cuman dari pertengahan Maret sampai awal Mei biasanya. Tapi sekarang ya lagi pas pandemi gitu. Dia sama sekali nggak buka. Kalau cek situsnya Keukenhof, see you in 2021. Kesian banget, jadi emang nggak boleh dibuka. Karena kan emang kalau Keukenhof buka, itu kan gila-gilaan ramenya ya. Semua orang pada mau foto deket tulip gitu loh. Tapi basically di sekitaran Keukenhof, kayak di Leiden atau di pokoknya di daerah namanya itu daerah Bol, maksudnya daerah Bolen bunga-bunga itu ya. Lu juga iya, kebun bunga itu bisa juga sih foto sebenarnya, tapi sekarang juga akhirnya dilarang karena kan itu merusak tanamannya ya. Jadi sempat kemarin waktu pandemik masih strict banget aturannya, tapi orang-orang udah mulai keluar lagi kan, udah mulai jalan-jalan karena nice weather gitu, karena udaranya seger, jadi orang-orang pada jalan kaki, pada sepedaan kan ke arah kota-kota yang dekat ke Keukenhof sana. Itu pada mulai foto-foto tuh di sana. Akhirnya dilarang karena kan emang merusak bunga dan itu nggak bisa menjaga jarak semua orang-orang di situ gitu loh. Karena Keukenhof kan tutup ya gitu. Jadi orang Belanda kebiasaannya agak-agak suka bandel juga ya, kayak orang Indonesia juga ya? Ada sih yang bandel, tapi sebenarnya kalau menurut gue sih lumayan ya, orang di sini sadarnya kesadarannya lumayan bagus sih. Maksudnya selama 2 bulan kemarin yang awal-awal pandemik itu hampir semua orang sih stay at home, work from home segala macam. Karena ya mungkin pada takutnya ya kesian ya orang-orang tua, kesian anak-anak gitu-gitu kan. Tapi ada aja sih, tetap aja ada yang bandel, terutama setelah 2 bulan ini, setelah 2 bulan dikekang istilahnya, itu sekarang udah mulailah banyak yang nakal, banyak yang nggak mau mematuhi peraturan lagi gitu. Apalagi anak muda ya, karena udah bete kali ya anak muda ya, berapa bulan kuliah online misalnya gitu kan, terus nggak bisa kemana-mana, events festival nggak ada gitu, jadi mereka udah mulai pada bete gitu loh. Kita ngomongin festival ntar, sekarang kita ngomongin Amsterdam. Ini ada yang nanya tentang kebiasaan nih, Nisa Chai. Oke, Nisa, hai, share dong kalau kebiasaan orang Belanda dalam bersosialisasi gimana, apakah kalau bertemu senyum ramah atau seperti apa? Nih, karena menurut pengalaman gue sendiri yang udah pernah tinggal di Zuid-Holland, maksudnya di bagian atas Belanda, sama di Brabant. Sekarang gue tinggal di provinsi Brabant ya, jadi di bawah di selatan. Nah, waktu masih tinggal di Leiden, terus masih sering ke Amsterdam, masih sering ke Haarlem, Utrecht segala macam, itu masih di utara. Biasanya kan
mereka jarang bertegur sapa gitu loh. Kalau ketemu orang tuh jarang. Namanya di kota ya sama aja sih kayak di Jakarta kan, di kota besar siapa sih yang mau setiap kali halo hoi dah kui dah gitu, nggak ada. Tapi begitu pindah ke Brabant, apalagi di desa kecil yang tempat saya tinggal ini, jadi deket Eindhoven, saya tinggal di dekat Eindhoven, desa kecilnya. Nah itu semua kenal orang, semua kenal semua gitu loh. Terus dan walaupun nggak kenal, kalau ketemu di jalan, fit lagi sepedaan, itu pasti nyapa. Jadi nyapanya tuh kayak hoi, udah, halo. So it's seperti itu gitu. Jadi kalau boleh aku bilang, sosialisasi di Belanda tergantung daerahnya sih kayaknya ya. Tapi dan tergantung orangnya juga sih sebenarnya ya. Tapi biasanya kalau di kota besar itu lebih individualistik juga ya, samalah seperti Jakarta. Tapi kalau udah di daerah kecil, di desa kecil, itu biasanya lebih open orangnya, lebih ramah sih menurut gue. Nah, kalau di kota besar kayak Amsterdam, nih, kita masuk ke Amsterdam nih. Apakah karena orangnya pada cuek itu jadi terkesan kita bebas melakukan apapun? Maksudnya cuek tuh, oke. Nah, ya kita ngerasa kayak bebas lah, gue mau ngapain aja serah-serah gue gitu kan. Nah itu terutama di Amsterdam kan suatu tempat yang aku bilang ya kalau kamu nggak siap-siap orang Indonesia gak kaget lah gitu kan sama Amsterdam terutama gitu. Ya karena kan kulturnya di Belanda juga urusan gue gitu kan. Lo mau ngapain serah lo, yang kalau lo bikin salah ya yang bikin salah lo sendiri, bukan urusan gue gitu. Ya iya sih, kalau dan juga individualistik banget ya kalau di kota-kota besar kayak di Amsterdam itu menurut gue. Apa ya, karena mereka cuek. Tapi ya, aku refresh tanyanya. Jadi sebenarnya kan maaf aku blunt aja, aku direct aja. Di Amsterdam ada beberapa tempat-tempat wisata yang memang agak terlalu lebih bebas kesannya ya kan, berhubungan sama seks tourism dan juga dengan kadang-kadang maaf ya anak muda ke sana juga pengen yang itu dia bawa legalize marijuana di sana ya kan. Ya. Tapi sebenarnya ada monitoringnya nggak sih? Ada peraturannya nggak sih untuk menikmati pariwisata itu? Di Red Light District dan juga di coffee shop. Oh ya guys, coffee shop di Belanda bukan Starbucks ya. Coffee shop adalah tempat ngebul, oke? Ya. Ada peraturannya nggak? Ceritain dikit. Oke, kalau coffee shop yang gue tahu ya, lo boleh menghirup di pokoknya boleh merokok di dalam sana ya. Tapi ada batasannya, lo boleh bawa keluar berapa gram gitu. Kalau nanti lo juga bawanya kelebihan atau gimana gitu, terus publicly ngeganja itu juga sebenarnya nggak boleh ya. Jadi harus di coffee shop itu. Jadi harus di coffee shop itu. Itu yang gue tahu, gue yang dan ada pidana. Ya, honestly gue nggak terlalu tahu banyak tentang coffee shop. You should ask Harold ya ini. Harold bantuin. Tapi terus kalau soal sex tourism, kayak di Red Light District gitu ya, mereka juga punya aturan. Dan kayak misalnya turis itu kan ada tulisannya juga ya di depan nggak boleh bikin foto. Jadi makanya kalau di Red Light District itu turis nggak boleh bikin foto kan di depan apa namanya jendela-jendelanya itu. Terus mereka itu para pekerja seks itu juga harus kayak cek kesehatan. Mereka harus bayar pajak. Mereka sebenarnya sih banyak aturannya yang harus diturutin ya sama pekerja seks, dan di coffee shop juga banyak aturan. Jadi kalau mereka juga melanggar aturan dapat buta juga dari pemerintah. Dapat denda ya. Denda dan hukuman pidana juga kalau melanggar. Dan kalau seandainya ketahuan foto, apain fotonya? Dapat denda juga kalau ketahuan sama kayak pekerja dari Pemkot gitu, pemerintah kotanya. Kalau ketahuan kan merekanya juga bisa ngelapor, pekerja seksnya bisa ngelapor juga. Oke. Jadi tetap ada peraturan ya. Ini satu hal yang sangat perlu kita pelajarin dari Belanda.
pariwisata di Belanda, bahwa memang they taking it seriously gitu kan ya, betul ya. Jadi dengan Ya, ya. segala macam mereka punya itu mereka promosikan, mereka develop, tapi juga development itu juga termasuk pada antisipasi untuk risiko-risiko yang ada ya kan, dengan mengadakan peraturan yang harusnya diimplement sama semua orang gitu. Ya. Jadi nggak sebebas itu teman-teman, jadi tetap ada peraturannya, jadi jangan nganggap ke sana terus kalian bebas ya. Ya, it's free Apalagi but it's restricted free gitu loh. Jadi ada aturan. oke oke oke. Di Amsterdam selain yang dua tadi kita sebut ya kan, ada apa lagi kalau kita di Amsterdam? Aku rasa di Amsterdam paling 2 hari cukup ya, iya nggak sih? Oh, sejam 2 hari. Kalau kita cuma punya limited time lah gitu, 2 hari cukup kan ya? Sehari pun cukup. Hari cukup. Ya, it depends on what will you see gitu. Mau lihat apa? Kalau mau lihat kayak cuman red light-nya, ya udah perginya malam aja ya, gitu kan. Paling kalau pagi berwarna banget kalau malam-malam. Tapi kalau misalnya family gitu kan, tadi ada yang pertanyaan kalau apa namanya cari tempat yang kids friendly dong di Amsterdam tuh di mana? Oke, di Amsterdam. Amsterdam itu kan banyak, bukan Amsterdam doang ya, Belanda itu is dunia apa namanya negara yang cinta banget sama museum. Banyak banget museum di Belanda. Dan museumnya itu kalau menurut gue nggak boring gitu, nggak bikin bosen orang gitu loh. Jadi berbagai macam. Lu mau cari museum apa buat anak-anak di Amsterdam? Ada. Coba ke Science Museum di Nemo. Itu sebelah stasiun kereta api ya. Jadi cuma jalan sedikit, 5 menit jalan kayak gitu. Ada di Nemo. Itu anak-anak bisa main dari lantai 1 sampai lantai 5, bisa belajar tentang sains, belajar tentang apa namanya, a little bit of astronomy gitu-gitu. Anak-anak masih capek nih, belum capek nih. Nah, kemana lagi ya kalau di Amsterdam? Ke Vondelpark. Nah, orang Belanda itu kan juga orangnya, oke, udah seharian rame. Cari apa namanya sesuatu yang bikin apa namanya rebahan dulu lah istilahnya gitu ya, istirahat dulu. Nah, bisa ke Volendam. Di Volendam anak-anak kalau masih kurang capek bisa main, ada kayak playground kecil, atau ya suruh aja anak-anak lari-lari di lapangan di sana kan, banyak hijau-hijau, banyak taman. Apalagi ya, anak-anak pun kalau anak-anaknya udah agak besar, museum lagi nih, Rijksmuseum tentunya. Kan di situ banyak cerita tentang apa di lukisan-lukisan yang terkenal kan, kayak Nakhwahnya Rembrandt kan gitu. Banyak sih sebenarnya kegiatan kalau misalnya mau ke Amsterdam dengan anak-anak. Boat tour. Anak-anak juga pasti suka. Iya. Tapi I recommend sewa boat sendiri deh. Kalau bisa nyetir boat, ya. Biar adventure sedikit gitu loh. Sewa boat sendiri atau sewa boat yang bukan yang boat tour yang sama orang-orang lain gitu loh. Jadi kayak cuman ada apa namanya kaptennya satu gitu yang bisa ngendaliin kapalnya sekecil, atau perahu lah, bukan kapal, perahunya itu. Dan itu keliling kanal, itu lumayan loh, bagus, dan emang menurut gue sih pengalaman yang bagus banget kalau emang ada waktu ya. Itu bisa 3 jam, 4 jam gitu. Masalah budgetnya lebih mahal berapa banyak dibandingkan kalau kita keluarga berempat nih. Kalau naik boat yang massal kan dikali berapa sih, 15 euro kan palingnya. Lebih ya kira-kira segitu. 60 euro. Kalau kita sewa kapal sendiri berapa? It depends ya, dari mulai 100 sih ya, dari mulai 100 emang. Tapi lebih enak ya. Ya, kalau ada budget dan ada waktu tentunya, karena kan pasti keliling kanal itu kan lumayan lama ya. Apalagi kalau nyewa boat sendiri gitu. Terus bisa bawa makanan sendiri, bisa piknik di perahunya. Ya, budgetnya mungkin agak lebih banyak, tapi menurut gue sih, terus kita juga dikasih lihat tempat-tempat yang nggak cuma turis yang lihat gitu loh. Jadi special place gitu. Kalau dari segi para orang Indonesia kan sukanya foto-foto belanja-belanja. Ya. Di Amsterdam, the place to be untuk belanja atau enggak, atau gimana? Okay, the most famous place
for Indonesian who likes to shop in the Netherlands is Roermond. That's basically the point. Itu di selatan Roermond. Belanda. Ya, Roermond itu outlet, namanya outlet. Ya, tahu sendiri lah orang Indonesia kan pasti kalau kesini nyarinya ada apa namanya outlet yang toko merek-merek enggak gitu. Ada dong pasti nyarinya ke situ dan itu di Roermond. Itu di selatan Belanda. Kalau ada waktu dan biasanya orang Indonesia pasti menyediakan waktu untuk ke sana. Itu ya dari Amsterdam naik kereta atau ya kalau nyewa mobil ya bisa juga ya nyewa mobil. Naik kereta ya pertama stopnya dulu di Eindhoven, dari Eindhoven terus ke Roermond. Habis itu tinggal jalan kaki atau naik bis sekali. Roermond itu factory outlet untuk branded things ya. Oke. Ya, dan itu yang paling besar se-Eropa, so to speak. Se-Eropa. Iya. Oke. Ya. Dicatat ya teman-teman ya, yang mau belanja ke Roermond, ya, kalau mau beli yang agak bargaining lah intinya. Terus kalau dari segi makanan, oke. Mau makanan yang tipikal orang Indonesia nggak bisa kalau nggak ketemu nasi. Paling sok-sokan pengen makan haring atau keju cuma bisa setengah hari, setelah itu pasti nyari nasi. Gimana kalau di sana? Makanan Indonesia, aduh nggak usah ngeluh deh kalau di Belanda. Jadi biasanya kalau ada teman atau keluarga yang mampir ke Belanda gitu ya, biasanya mereka mampir ke Belanda cuma beberapa hari, terus habis itu transfer lagi ke Jerman, bla bla bla. Nah mereka itu kenyangnya cuma di Belanda doang, karena selama di negara-negara lain itu susah nyari nasi kan. Tapi kalau di Belanda itu udah benar-benar heaven-nya, itu surga dunia buat para traveler dari Indonesia. Jadi kayak di Amsterdam sendiri. Oke, kalau di Amsterdam apa ya? Aduh banyak banget sekarang sebenarnya di Amsterdam. Ada tuh yang terkenal sama buat nasi goreng kambingnya di belakang gereja. Tijo ya? Iya. Tijo. Di dekat damnya, palace-nya ya. Oke. Iya. Itu kecil banget tempatnya. Jadi kalau mau ke sana sekarang beramai-ramai nggak bisa, karena kan tempatnya kecil banget kan. New King, kalau mau New King di Chinatown, itu juga terkenal orang Indonesia. Terus mie ayam. Iya, mie aris itu agak jauh sih dari center ya. Tapi itu terkenal juga orang sampai 24 Kitchen itu program channel masak-masaknya di Belanda. 24 Kitchen itu ngeliput si mie aris ini loh, karena dia bikin mie-nya sendiri. Terus ya emang lumayan enak sih mie ayamnya, kayak Gajah Mada lah, kayak bakmi GM gitu. Terus warung apa lagi? Warung Barokah kalau di Amsterdam. Apalagi ya Doni, banyak sih sebenarnya. Jadi kalau mau cari makanan ya? Iya. Terus kalau mau ke toko Cina atau ke toko, maksudnya supermarket Asia gitu ya, nyari teh botol silahkan, banyak. Nyari apa lagi? Indomie, banyak. Indomie pun, ya sambal. Indomie pun sekarang udah ada di supermarket Belanda, di setiap supermarket Belanda. Oke, nice. Kalau dulu nggak ada ya, itu harus ke Asian supermarket dulu ya, kalau nggak salah ya. Ya sekarang Indomie pun dari supermarket Belanda yang mahal sampai ke supermarket Belanda yang paling murah pun ada Indomie. Ada apa nggak cuma Indomie, kayak mie ABC gitu-gitu. Buat teman-teman yang juga makan harus pakai kerupuk, jangan khawatir, kayak kerupuk juga ada ya di sana. Kerupuk, ya kalau kerupuk sih semua banyak ya di di supermarket juga banyak kerupuk gitu. Satu yang menarik teman-teman dari sepengetahuannya gue, kayak bener nggak sih Mim pendapat gue ya, restoran Asia di sana kalau nggak nyebutin jual makanan Indonesia itu kayaknya nggak afdol. Jadi mereka nggak bisa bilang Chinese food, mereka harus bilang Indonesian food and Chinese food. Iya nggak sih? Iya, but it has itu juga ada hubungannya dengan sejarahnya naturally ya. Karena kan dari zaman dulu Chinese Indonesian food itu yang populer karena maksudnya makanan itu terkenal karena kan murah dan porsinya banyak. Dan hubungan sejarah Indonesia dan Belandanya ya. Jadi kalau
kalau mau ngajarin satu cuisine yang baru ke orang-orang Belanda yang misalnya yang nggak pernah sama sekali traveling ke negara lain gitu kan, yang paling terkenal ya emang makanan Indonesia. Kalau ditanya makanan Thailand, makanan Vietnam, makanan kayak apa itu gitu. Nah ya Setuju, setuju. sedikit kayak makanan Indonesia deh. Jadi kayak ada sambalnya juga, tapi sambalnya sedikit beda. Ada nasinya juga, tapi nasinya sedikit beda. Ada nasi gorengnya, tapi sedikit beda gitu. Jadi harus di-connected dengan Indonesia juga sih pastinya. Soalnya yang paling bisa ditangkap sama orang-orang di sini, yang terutama mereka yang nggak pernah traveling ke exotic lands kayak Indonesia kayak gitu, ya cuman Indonesia. Hmm. Dan gue inget satu menu yang paling kreatif dari orang Belanda sampai nyaingin nggak kepikiran semua orang Indonesia adalah patat orloh. Memperdengarkan sambal kacang segitu kreatifnya buat makan kentang goreng, ya nggak sih? Si Feba, halo Feba. Halo Feba, oh ini Miss Indonesiis nih ya, aduh si Pri Ayu kita. Patat Orloh, patat Orloh ya, iya ya itu ya kan kayak East Meets West jadinya ya. Jadi kan sambal kacang sama mayones buat jadi sausnya kentang goreng. Tapi kalau mau lebih go beyond that gitu, di tempat di apa ada satu lagi kapsalon. Nah itu lebih gila lagi. Iya itu lebih gila lagi. Feba, aku kan fans kalian. Oke deh. Oke deh Feba, aku juga fans kamu Feba ya, kita fans kamu juga. Jadi Nah gini, kalau kapsalon itu, nah si Feba cerita karena itu adalah khasnya Rotterdam. Oke. Kapsalon tuh kan berarti ini ya pengaruhnya dari Timur Tengah kalau nggak salah ya. Tapi di infuse makanan Indonesia juga. Nggak sama Indonesia, yang jelas sih kan semua saus ada ya. Jadi kayak apa namanya peanut sauce, sambal kacang gitu kan, pakai chili, pakai mayones, pakai apa namanya tuh bawang, segala macam ada di situ. Jadi bener-bener kayak full banget makan itu. Oke. Nah ini ada dua teman-teman yang mungkin kalau belum sempat ke Belanda penasaran sama seberapa kreatifnya orang Belanda. Tadi kalau kamu beli French fries atau masak French fries, bikin patat orloh, itu sausnya adalah mayones sama sambal kacang yang disate, sama potongan daun bawang cincang. Itu kamu campur, nggak perlu campur sih, kayak dipisah-pisah itu, tapi kamu nanti coleknya kayak gitu ya. Kamu colek tuh mayo sama sambal kacang. Itu namanya patat orloh alias kentang perang. Orloh itu perang. Ya, jadi tolong dicoba. Kapsalon itu kayak daging-daging kebab. Ada dagingnya, iya, ada dagingnya. Dikasih sambal-sambalan dan mayo dan ya pokoknya campur aduk lah di sana. Gado-gado aja kalah kayaknya. Ya, tuh ada yang kangen kapsalon tuh. Ada temen aku namanya Tami. Halo Tami kangen kapsalon ya. Iya. Tami juga dulu kuliah di Rotterdam, makanya dia pasti sering beli kapsalon juga. Iya, kalau Rotterdam ngetop memang kapsalonnya karena komunitas seperti aku bilang kapsalon kan kayaknya ada sedikit influence-nya dari Timur Tengah ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Restoran Timur Tengah ya kan? Dan di Rotterdam juga lumayan banyak ya komunitas Timur Tengahnya ya. Iya, banyak. Betul. Nah gini deh, sebelum berakhir aku pengen tahu nih, ini seru banget, harusnya kita bikin berseri kayaknya sih Mim. Masih banyak sebenarnya. Jadi lo tanya ke gue kan kemarin top 5 spots in the Netherlands gitu. Kalau misalnya mau sebutin, oke. Ini gue di luar Amsterdam ya, karena Amsterdam kan udah pasti mendarat di sana, terus nginepnya mungkin juga sekitaran sana kan. Tapi kalau punya waktu macam seminggu di Belanda, oke, kota-kota lain yang bisa lo kunjungin, Leiden. Itu gue personally karena itu favorit gue pernah tinggal di sana kan. Itu kota kecil, gedungnya bagus-bagus, imut, apa namanya, cute gitu loh, kota kecil cute dan manis kotanya. Banyak student di sana, itu juga bisa dikunjungin. Atau ke Rotterdam ya sekarang juga Rotterdam udah terkenal banget kan sebagai second big city
yang apa namanya membawa apa yang didatangi oleh turis gitu. eh Utrecht. Utrecht juga lumayan bagus ya. Doni kan tahu sendiri. Doni juga pernah di Utrecht. Nah, Iya. yang Utrecht gue cuma kenal-kenalnya lah. ke Utrecht gue cuma ke stasiun sama Jaspers doang, ke konferensi, exhibition pariwisata doang, nggak pernah muter-muter gue Utrecht. Lumayan loh kalau muter-muter lo Utrecht lumayan. Oke, Den Bosch, Sertogenbosch di Iya. di Brabant itu di area selatan. Terus kalau punya waktu banyak keliling kota-kota kecil di Zeeland, di provinsi Zeeland itu juga di selatan Belanda, deket pantai semuanya. Jadi kalau suka suka apa namanya wisata pantai, nah itu tuh provinsi Zeeland tuh lumayan bagus. Kita juga di sini kalau lagi summer vacation, kalau misalnya nggak mau kemana-mana, yuk sehari 2 hari ke Zeeland. Keliling-keliling aja jalan-jalan. Kota-kota kecilnya suka lucu-lucu. Pantainya, Atau, hmm, pantainya lebih bagus dibandingkan Scheveningen. lebih sepi Doni. Nggak Lebih terlalu, sepi, lebih asri terlalu ya berarti ya. lebih asli ha. Dan bisa milih tempat sendiri. Maksudnya begitu banyak pantai di Zeeland. Jadi kalau misalnya yang satu pantai penuh, cari pantai lain aja gitu. Yang kayak kurang dikenal turis misalnya. Itu banyak pilihannya di Zeeland. Atau kalau suka hutan alam, ke Limburg, ke Drieland Punten di Vals. Itu di kayak titik ujungnya Belanda paling bawah. Dan kalau kamu di sana, itu ada satu tower di mana di titik itu kamu sebenarnya ada di 3 negara. Kalau berdiri di situ, Hmm. satu kaki bisa di Belanda, satu kaki di Belgia, terus tangannya di Jerman. Ini Hmm. buku Belanda. Itu biasanya juga buat orang Indonesia, apalagi kalau yang udah tahu sedikit sejarahnya itu pasti ke sana. Terus apa lagi ya? Ya tadi yang gue bilang kalau masih suka dengan suasana yang lebih sepi atau alam, ke Hoge Veluwe itu di Belanda Tengah ya di Gelderland itu juga bagus banget tempatnya. Di sana juga dekat kota Apeldoorn atau Amersfoort itu kota-kotanya juga manis, kota-kota tua lucu gitu. Tapi di sekitaran 2 kota itu banyak sekali wisata alam yang menarik kayak ada Open Lucht Museum itu namanya Open Air Museum, terus ada museum apa namanya Open Lucht Museum, ada Dierentuin apa namanya zoo buat anak-anak Zoo. dekat istananya keluarga kerajaan banyak deh pokoknya. Terus ada juga art museum di Clormuller itu juga di dekat di Hoge Veluwe. Jadi sebenarnya there are more than only Amsterdam in the Netherlands. Hmm. Terus jadi itu semua ada di blognya Mima sebagian besar. Ada sebagian besar. Silakan Apa? dibaca. Blue Sky Red Pepper ya. Ya, Blue Sky Red Pepper. Langit biru cabai merah. Cabai merah. blueskyredpepper.nl ya teman-teman ya. IG-nya Mima juga Blue Sky Red Pepper. Dan waktu paling tepat, kalau menurut aku waktu yang tepat kalau kita terbatas waktunya untuk datang ke Belanda adalah memang springtime, jadi sekitaran April, tengah sampai akhir April kali ya, karena ada festival juga kan, kalau nggak salah di akhir April, ulang tahun Raja ya. Iya, Koningsdag, ya, King's Day. King's Day, itu tanggal? Ya, Sekarang tanggal berapa 27 April. 27 April, jadi bisa dapat festival ulang tahun Raja, Koningsdag, sama bisa dapat ngelihat bunga tulip, ya kan? Ya, masih bisa lihat bunga tulip. Ya, biasanya itu kombinasinya orang-orang kesini itu pasti tulip, Koningsdag, King's Day. Terus biasanya nanti di awal bulan Mei juga banyak ya festival-festival musik atau art gitu di sekitaran Amsterdam dan North Holland gitu. Dan itu belum panas ya teman-teman ya, masih dingin ya di bulan-bulan itu kalau di Belanda. Tergantung Berapa sih ya. derajat? Sekarang ini, hari ini lumayan panas. Hari ini katanya bakalan sampai 26 derajat. Itu Oh, panas. tuh ada yang nyebut Blumencorso. Iya, Blumencorso kan itu juga dekat waktu itu ya. Birkenhof disebut. Iya, udah disebut. Udah sebut ya. Nah, jadi teman-teman, intinya Belanda ini satu negara yang kecil tapi amazingly mereka punya spot pariwisata yang sangat banyak banget dan bisa dieksplor. Jadi nggak cuma Amsterdam aja, tapi banyak banget
tempat-tempat yang bisa dikunjungin, dan kalian bisa cekidot ke travel blognya Mima. Boleh. Atau Di Instagram. Instagram, mau DM boleh ya Mim ya? DM Nanya-nanya boleh, boleh ya? boleh. Boleh dong. Mm-mm. Mima bisa sharing, mungkin bisa kenalin sama beberapa teman-teman yang kalau nanti mau datang ke Belanda dikenalin sama beberapa operator yang terpercaya, yang terkadang kita kok bisa tahu siapa yang ngerti maunya orang Indonesia, biasanya lebih enak ya, Yes. operator-operator Ya, benar. Jadi kayak dibanding. kan kemauannya orang Indonesia kan kadang-kadang request-nya ya satu kayak itu nyari yang halal mungkin makanannya kan atau nyari yang ada pasti ada nasi atau ya kayak outlet gitu. Jadi kalau mau tanya silahkan loh. Silakan ya. Sekali lagi Blue Sky Red Pepper ya. Yes. Blognya blueskyredpepper.nl, Instagramnya Blue Iya. Sky Red Pepper. Ya kan? Yes. Ya, Mima, betul. Mima di selatan ya berarti ya? Ya, Di kota dekat Eindhoven. dekat Eindhoven. Jadi kalau Iya. kalian nanti ke arah bawah bisa ketemu Mima juga. Semoga Semoga bisa ya. banyak teman-teman kita di sana kok. Orang Indonesia itu populasinya sangat banyak di Belanda. Jadi jangan Ya, khawatir. Mau nyari makan Indonesia dari nasi, sambal, lemper, pempek ada semuanya. Ya. makanan. Makanan terus Doni. No, but Lapar I loh, mean, lapar. this is something that dilematis. Kalau kita ke suatu negara nggak suka makanannya, kita bisa sakit loh, iya kan? Iya, Ganggu travel kita loh, beneran. Dan iya kalau kita betul. datang ke travel ke luar negeri, koper kita udah penuh dengan Indomie dan sambal juga percuma. Padahal di negara itu ada, iya kan? Iya. Makanya kalau ke Belanda, nggak usah bawa Indomie, belinya di sini aja. Udah, nggak usah bawa Indomie. Nggak usah bawa Indomie, nggak usah bawa sambal, nggak usah bawa beras, please, nggak Nggak usah, usah, ya. ya, ya. Oke, Ya, Mima, makasih banget. Nanti kita bikin series kedua kali ya. Kita ngomongin lebih fokus kemana gitu, nggak cuma Amsterdam karena ini rame banget nih. Mungkin kita yes. bisa go to your blog, terus kita ngomongin Leiden, atau kita ngomongin apa sih tourism yang berhubungan sama history atau tourism Yes, berhubungan dengan yang lain-lainnya gitu. yes, please. Ya, that's good. Ya, Ya, ya mau atau banget, mau banget. tips and trik masak makanan Belanda atau tips and trik belanja souvenir di sana kayak gitu-gitu ya. Ya, sip Doni. Oke, thank you Mima. Salam buat Sama-sama, Haro, makasih. kemana-mana. Stay Ya, healthy. buat keluarga, dadah. Bawa cilok Bye. pasti nggak ada. Oke, bye. Oke, dah. Oke, how you sign out? Oke, Mima, gini aja deh. Kamu belum bisa sign out, nanti aku sign out bareng-bareng aja. Teman-teman, makasih udah stay tune di Bistaman, bincang santai kata bareng teman, barengan Mima hari ini, dan untuk hari Rabu besok, kita bakal ngobrol sama Harry dari Sydney. Kita ngobrol tentang tourism hospitality industry di kota Sydney, Australia. Jadi, sementara ini untuk bulan June, Juli, kita ada 2 kali seminggu, hari Rabu dan hari Sabtu, jadi stay tune terus di Bistaman, di IG-nya Doni Verto, atau juga bisa check out tentang program-programnya The Hotel School, one of the best and the oldest hotel management school di Australia, di the.hotel.school.id ya. So, thank you very much teman-teman. Stay healthy, stay safe, and bye-bye. Dah.